biasa dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan berikan kepada setiap kita. Dan mari kita mengisi hari ini dengan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Oleh karena panggilan hidup kita adalah bukan saja menjadi orang yang percaya kepada Kristus, bukan saja menjadi murid Tuhan, bukan saja menjadi umat Tuhan yang ditebus dan diselamatkan, tapi lebih daripada itu kita diminta untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menghasilkan buah dalam hidup kita? Kalau belum, ini menjadi sebuah tugas yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Karena tidak cukup menjadi orang Kristen saja, tidak cukup kita hanya mengenal Tuhan, mengenal juru selamat kita, tetapi pada masa Prapaskah pada hari ini, tanggal 15 Maret 2021, kita diminta oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Hasilkanlah buah dalam hidup kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi seorang Kristen, tetapi lebih daripada itu. Kita menjadi seorang Kristen yang menghasilkan buah dalam hidup kita. Tentunya buah yang manis, buah yang sedap, dan buah yang enak. Bukan buah yang asam, bukan buah yang pahit. Tetapi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin mengambil satu contoh yang akan menjadi teladan, pola, dan patokan bagi kita. Ada seorang nabi Tuhan dalam perjanjian lama yang menghasilkan buah dalam hidupnya dan menghasilkan buah yang dahsyat. Oleh karena dia mengenal Tuhan dan mengenal Allah yang dia sembah, yang dia yakini. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit, dia berhasil melawan nabi-nabi Baal dan mengalahkan mereka. Nama nabi itu adalah Nabi Elia. Saya akan membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-20 sampai 22. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. 3 ayat ini menjadi ayat perenungan penting bagi kehidupan kita, untuk kita belajar meneladani seorang nabi Tuhan yang memberi contoh kepada kita pada masa modern ini untuk memiliki keyakinan yang kuat, teguh, dan menghasilkan buah dalam hidupnya. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Saya akan membaca dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 22. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Berbunyi demikian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita yang sudah membaca mengenal kisah ini, cerita heroik ini, kita sudah tahu ending akhirnya. Kita sudah tahu cerita akhir dari kisah ini. Kita tahu bahwa akhirnya Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal itu. Caranya, mereka diminta untuk membawa persembahan kepada Tuhan atau kepada dewa mereka, kepada Baal. Ini adalah tantangan yang diajukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia berkata, "Bawalah kepada kami 2 ekor lembu. 1 ekor untuk 450 Nabi Baal itu dan 1 ekor untuk aku persembahkan kepada Tuhan. Allah mana yang berhasil membakar korban persembahan, dialah Allah yang hidup, dialah Allah yang menang. Mari kita berlomba.
Mari kita membuktikan Allah mana yang mampu membakar korban persembahan kita. Kalau kita membaca seluruh pasal 18, kita akan menemukan kisahnya secara lengkap. Bapak Ibu bisa baca di dalam renungan pagi pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing secara lengkap. 1 Raja-Raja 18 ini, khususnya ayat 20 sampai ayat 40, kita akan menemukan bagaimana Elia akhirnya mengalahkan 450 Nabi Baal itu dengan ketika dia mempersembahkan korban bakaran lembu itu dipersembahkan di mezbah Tuhan. Api Tuhan turun dari langit membakar korban persembahan Nabi Elia. Sementara ketika Nabi Baal itu mempersembahkan korban bakaran bagi Baal, tidak ada tanda, tidak ada kejadian, tidak ada suara. Korban persembahan mereka tetap utuh. Karena Allah Baal adalah Allah yang mati. Sementara Allah Israel adalah Allah yang hidup. Api Tuhan turun dari langit membakar korban persembahan Nabi Elia. Lalu Elia menyuruh untuk menangkap 450 Nabi Baal itu, lalu membunuh mereka. Kisah itu secara lengkap, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian bisa baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Tetapi ada sebuah pertanyaan menarik yang ditanya oleh Elia kepada bangsa Israel, khususnya pada ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini adalah pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh Nabi Elia kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang ditebus oleh Tuhan. Mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub memiliki 12 anak, lalu kemudian menjadi 12 suku Israel dan menjadi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat itu diam, tidak menjawab. Elia berkata, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Ini dua pilihan. Apakah Anda, bangsa Israel, atau kita zaman sekarang ini, mengikuti Allah, Israel, mengikuti Kristus, Tuhan kita, atau tidak? Kalau Kristus itu Tuhan kita, kalau Allah itu Tuhan kita, ikutilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, jangan bercabang hati, jangan tawar hati. Karena Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tapi kalau Baal itu Allah, ya ikutilah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah tantangan bagi kita zaman sekarang ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak normal seperti sekarang ini, tapi puji Tuhan, vaksinasi sedang berjalan dengan baik. Itu salah satu bentuk antisipasi kita terhadap virus itu. Dan saya percaya, saya berdoa supaya kita semua tervaksinasi dengan baik dan akhirnya memiliki kekebalan tubuh, memiliki imunitas. Ingat baik-baik, bukan sekedar imun, tapi iman kita juga perlu bangkitkan, kita perlu miliki. Apakah Tuhan itu Allah kita atau bukan? Kalau dia itu Allah kita, percayalah kepada Tuhan. Hasilkan buah dalam hidup kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hiduplah bersesuaian dengan firman Tuhan. Maka berkat Allah akan melimpah dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundialo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.